Salam sehat, salam semangat, dan salam sukses. Dengan menyapa ini menjadi semangat siswa kelas 11 dalam belajar minggu kedua. Mudah-mudahan diawali dengan menyapa dan dilanjutkan dengan doa. Apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan hari ini belajar di kelas, Tuhan memberikan kemudahan, diberikan pemahaman, dan mudah-mudahan murid bisa mengerti apa yang dibahas oleh gurunya, dan mudah-mudahan bisa menjawab soal apa latihan atau tugas yang dikerjakan oleh murid SMA 41. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Alhamdulillah kita ketemu kembali di minggu kedua dengan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan diawali dengan menyapa, dilanjutkan dengan doa. Saya yakin siswa kelas 11 tambah semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita dan impian dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Tidak berpanjang lebar, lanjut kita membahas materi hari ini tentang memahami teks argumentasi persuasi dengan tema ketahanan pangan. Secara logika, namanya ketahanan pangan berarti produk barang yang dihasilkan oleh sumber daya manusia di mana bisa memanage dan mengelola dengan baik. Lalu kita sebagai murid mengetahui langsung kondisi yang kita lihat pangan saat ini di sekitarnya. Setelah Anda melihat, otomatis Anda ingin menulis. Artinya menulis argumentasi yang Anda ketahui, lalu dijadikan satu bentuk nanti ajakan kepada orang lain, kepada teman lain, lalu nanti murid itu atau teman itu atau siswa tersebut bisa melakukan, mencontoh, meniru apa yang Anda amati, apa yang Anda lihat. Nah, itu contoh. Secara logika, namanya argumentasi berarti opini seseorang atau pendapat seseorang atau pikiran seseorang. Nah, pikiran seseorang ini atau pendapat seseorang ini setelah Anda ketahui dan Anda lihat dan Anda amati, dijadikan bentuk tulisan yang Anda ketahui tentang pangan. Nah, lalu setelah Anda tulis dengan argumentasi tersebut, pastinya harus ada bukti-bukti atau data atau fakta. Jadi di mana opini tersebut harus ada data yang letaknya di mana tuh tempatnya, makanannya apa dan sebagainya. Nah, setelah itu Anda nanti setelah Anda melihat langsung kondisinya di lapangan, entah di sawah atau pertanian atau dan sebagainya, ya akhirnya nanti tahu cara bercocok tanam. Tahu cara mengelola makanan. Tahu cara memproduksi makanan. Ya akhirnya nanti Anda mempraktikkan langsung atau mengaplikasikan langsung dengan barang yang Anda lakukan, dengan barang yang Anda kerjakan, dengan barang atau produk pangan yang Anda miliki yang akhirnya Anda bisa makan sendiri dengan apa yang Anda kelola. Nah, ya akhirnya nanti di situ menjadi nilai plus. Kenapa nilai plus? Berarti seseorang atau murid bisa menjadi contoh kepada temannya dalam membuat suatu produk pangan. Nah, di dalam subbab teknik argumentasi dan persuasi ketahanan pangan, yang pertama adalah membaca kritis teks argumentasi. Namanya membaca kritis argumentasi berarti Anda mengomentari, Anda menanggapi, Anda memberikan pendapat. Nah, lalu dari tanggapan-tanggapan itu, apakah ada nilai plus? Apakah ada nilai penting dalam ketahanan pangan itu? Ternyata misalnya begini, dalam membuat tempe harus dengan baik, tidak boleh ada bahan pengawet atau fermentasi atau dan sebagainya. Nah, ya akhirnya Anda nanti dalam menulis itu, Anda mengkritisi, ada beberapa wirausaha atau UMKM yang membuat tempe dengan produk bahan pengawet yang akhirnya tidak baik dalam kesehatan dan seterusnya. Itu namanya mengkritisi. Bisa mengkritik positif, bisa mengkritisi negatif.
Nah, kalau mengkritisi positif berarti yang sesuatu produk pangan yang bisa dihasilkan oleh orang lain dan bisa dikirim ke luar negeri dan sebagainya. Lalu berikutnya, contoh misalnya dikirim ke luar negeri, kita banyak sumber daya alam seperti kopi. Kopi di sini yang akhirnya kita bisa mengirim ke luar negeri, ya akhirnya diproduksi sama luar negeri menjadi bahan pokok yang akhirnya nanti produk itu menjadi menghasilkan positif untuk ke negara tersebut, yang akhirnya kita menjadi satu bentuk, oh ternyata produk sumber daya alam Indonesia bisa dihasilkan oleh, artinya dimanfaatkan oleh orang lain atau negara lain. Lalu berikutnya mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok berarti gagasan pokok atau kalimat utama, yang dimana kalimat utama itu menjadi penting dalam satu paragraf. Nah, maksudnya misalnya contoh, banyak para petani yang menghasilkan produk pangan yang sehat, dalam arti tidak menggunakan bahan pengawet. Itu kalimat pertamanya. Kalimat keduanya, ternyata banyak para petani menghasilkan produknya dijual kepada atau negara lain mengambil produk tersebut yang akhirnya bisa diekspor kepada negara tersebut yang akhirnya menghasilkan. Nah, kalimat satu tadi namanya kalimat utama. Kalimat kedua namanya kalimat penjelas. Nah, makanya kalimat tadi yang pertama ide pokok, pokok pikirannya. Sedangkan ide pendukung itu kalimat penjelas. Lalu berikutnya mengidentifikasi kalimat fakta. Namanya mengidentifikasi kalimat fakta berarti dalam satu paragraf ada bentuknya realita atau kenyataan yang benar-benar terjadi, yang dilakukan oleh para petani dalam ketahanan pangan. Nah, akhirnya kalimat tersebut menjadi fakta. Misal contoh, Presiden Prabowo menjelaskan kepada para petani swasembada pangan. Ya akhirnya nanti di situ real, di mana Prabowo observasi atau mengamati atau melihat langsung atau mempraktikkan langsung, melihat kondisi para petaninya di tempatnya di mana, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, itu menjadi suatu bentuk mengidentifikasi kalimat fakta. Nah, berarti kalimat opininya sesuatu yang dimana pendapat oleh Prabowo. Misalnya begini, menurut Prabowo banyak para petani yang tidak memanfaatkan lingkungan sekitar yang bisa menghasilkan sekitarnya, artinya masyarakat sekitarnya. Nah, disinilah kalimat opini yang pakai kata menurut. Lalu berikutnya menulis teks argumentasi. Berarti setelah Anda melihat, Anda amati, ya akhirnya Anda menulis satu kreativitas yang setelah itu Anda menulis argumentasi tentang mengkritisi ketahanan pangan itu tersendiri. Lalu berikutnya memahami ciri-ciri, tujuan, dan unsur-unsur poster. Berarti setelah Anda menulis, dijadikan satu bentuk poster tuh, ajakan. Ya, ajakan di mana ajakan tersebut menjadi suatu bukti bahwa nanti seseorang akan meniru ketahanan pangan dengan menanam, dengan memproduksinya, dengan mengekspornya, dan seterusnya. Lalu berikutnya merancang dan membuat poster. Berarti Anda membuat konsepnya. Posternya seperti apa? Pastinya ada gambarnya, pastinya ada tulisan argumentasinya, pastinya ada cara-caranya, pastinya lagi di dalam poster itu ada ajakannya. Lalu berikutnya jurnal membaca. Di dalam teks tulisan argumentasi tersebut dan persuasi tersebut, nah Anda aplikasikan yaitu dengan bacaan-bacaan yang akhirnya nanti orang meniru dan memberikan atau menulis, membaca dengan artikel yang infografis atau poster tersebut. Dan yang terakhir merefleksikan. Artinya merefleksikan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda tadi tulis, apa yang Anda lihat, apa yang Anda lakukan, lalu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ternyata manfaatnya dalam menanam. Oh ya manfaatnya ternyata dalam menanam itu bisa mengekspor dan seterusnya. Mudah-mudahan video singkat ini, pembelajaran bab 1 ini menjadi penting buat teman-teman. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menghasilkan produk kreativitas Anda yang ada di sumber daya alam Indonesia. Sukses. Mudah-mudahan Anda menjadi orang hebat dan menjadi orang cerdas dan menjadi orang yang berhasil, dan mudah-mudahan bisa membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat, dan pastinya harus berkarakter etika yang baik kepada Bapak Ibu guru. Sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.